Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas tentang dua materi. Pertama berkaitan dengan direct and indirect speech, kemudian yang kedua nanti adalah active and passive voice. Kedua materi ini yang kemarin sempat kita tunda untuk pertemuan kita yang kelima. Jadi pertemuan kelima kemarin harusnya kita membahas tentang ini, tetapi karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, maka saya ganti dengan video pembelajaran ini. Jadi kenapa direct and indirect, kemudian ada nanti active and passive voice, saya gabungkan menjadi satu karena itu berkaitan dengan kedua jenis teks ini yang bisa dikatakan sebagai reported text. Jadi kalau diterjemahkan adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk melaporkan sesuatu. Nah, melaporkan sesuatu itu nanti hubungannya bisa secara langsung atau tidak langsung, atau enggak secara aktif maupun secara pasif. Kita mulai dulu di direct indirect speech. Direct indirect speech sebenarnya konsepnya sama seperti kalimat langsung dan tidak langsung yang ada di bahasa Indonesia. Cuma karena ini berkaitan dengan bahasa Inggris, maka nanti tetap mengacu pada aturan-aturan grammar, tenses dan sebagainya yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi ya konsepnya sama seperti di bahasa Indonesia, cuma perbedaannya adalah tata letak, kemudian grammarnya, kemudian tenses yang digunakan. Di direct indirect speech ada tiga hal yang bisa kita ubah menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah berupa statement atau kalimat biasa, kemudian comment, kalimat perintah, kemudian ada question, kalimat pertanyaan. Jadi tiga hal ini bisa kita ubah, yang sebelumnya direct menjadi indirect, atau yang sebelumnya indirect menjadi direct speech. Yang pertama, ini adalah beberapa to be yang bisa kalian cermati atau yang kalian bisa gunakan ketika dia akan digunakan untuk mengubah dari direct ke indirect maupun sebaliknya. Jadi di direct maupun indirect nanti tetap kita menggunakan to be. Bahkan simple present pun yang ketika kita lihat tidak ada to be-nya maupun simple past, itu nanti kalau diubah dari direct menjadi indirect, maka dia tetap memerlukan to be. Ini yang secara umum to be dan auxiliaries yang sering digunakan. Ketika direct, to be ketika kalimat itu berupa kalimat langsung atau direct text, maka to be yang digunakan adalah to be yang umum digunakan dalam kalimat seperti biasanya. Seperti ada am, is, are, kemudian shall, will, kemudian can, may, must, have, has to, dan ought to. Kemudian ketika diubah menjadi indirect, maka kalimat-kalimat to be ini akan diubah menjadi apa yang ada di sebelah kanan. Am, is, are, maka dia akan berubah menjadi was atau were, tergantung subjeknya, tunggal atau jamak. Kemudian ada shall and will. Kemudian ketika indirect, maka dia berubah menjadi past, menjadi shall and would. Kemudian can bisa berubah menjadi could, kemudian may, kemudian menjadi might. Must, have to atau has to, kemudian ought to, dia berubah menjadi had to. Jadi ketiga hal ini dia akan nanti ketika berubah menjadi indirect, maka dia berubah menjadi had to. Ya, kesemuanya ini kalau kalian lihat dia berbentuk past. Yes, dalam indirect speech otomatis semuanya nanti berbentuk past, tidak mungkin berbentuk present. Kalau present maka dia nanti ada dua hal. Pertama bisa direct, bisa indirect. Tetapi kebanyakan ketika sudah ada to be seperti ini, kemudian nanti diikuti oleh verb 3 atau past participle, maka dia statusnya sudah berubah menjadi indirect speech. Kemudian ada change of adverb of time and place. Jadi ada perubahan waktu ketika direct kemudian indirect. Di sini perlu kalian hafalkan aja. Jadi sebenarnya untuk perubahan waktu ini bisa kalian
kalian hafalkan atau enggak bisa kalian tidak gunakan. Jadi sebenarnya ketika keterangan waktu itu dalam bahasa Inggris sangat penting sih sebenarnya, cuma terkadang ada beberapa hal yang diomit, ada hal-hal yang diabaikan atau yang tidak diikutkan. Seperti contohnya ketika di direct maka ada kata no, kemudian tomorrow, next week, tonight, today, yesterday, last night, last week, here, dan seterusnya. Ketika diubah menjadi indirect, maka no ini nanti akan berubah menjadi then. Kemudian tomorrow berubah menjadi the following day, next week the following week, tonight menjadi the night, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian hafalkan. Kemudian change of tenses seperti ini tadi, ada simple di direct, ada simple present, kemudian simple past, present perfect, kemudian ada present continuous, ada present perfect continuous, ada simple future. Maka ketika diubah menjadi indirect, maka semuanya nanti akan berbentuk past, terutama past perfect atau past participle. Simple present nanti akan berubah menjadi simple past, tentunya dengan ada tambahan to be. Kemudian ada simple past menjadi past perfect, kemudian present perfect menjadi past perfect, kemudian present continuous menjadi past continuous, kemudian present perfect continuous menjadi past perfect continuous, kemudian present perfect continuous tadi ada past perfect continuous. Kemudian ada simple future menjadi past future. Pertama kita masuk ke statement dulu. Statement tadi diubah tergantung tensesnya apa. Tensesnya ketika diubah, tenses yang awal nanti ketika diubah yang di belakang adalah mengikuti tenses yang awal. Di sini di statement itu biasanya menggunakan kata that sebagai penghubung. Kata that di sini itu bisa kalian hilangkan tergantung konteksnya, kalimatnya nanti seperti apa. Jadi kalimat that ini sebenarnya tidak bisa dihilangkan, bisa tidak, tetapi kebanyakan untuk menunjukkan itu kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, maka tanda hubung that ini sering digunakan. Pertama ya ini seperti yang saya bilang tadi, otomatis ketika di depan ini ketika di depan adalah present, maka ketika diubah menjadi indirect speech, maka dia nanti juga akan berubah menjadi past. Jadi contohnya ada he said, kemudian he said to me, kemudian he told me, tergantung nanti statement di depannya apa. Kemudian setelah itu maka dilanjutkan dengan that, he said that, kemudian ada reported word-nya seperti apa. Jadi reported sentence-nya ini seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang ketika berubah menjadi indirect speech, maka nanti akan berubah juga menjadi kalimat majemuk. Jadi ada main clause-nya, kemudian ada subordinate clause-nya. Nah, subordinate clause-nya itu adalah yang di depannya ini, yang main clause-nya itu adalah yang dilaporkan. Kita lihat dulu. Statement example di situ ada directnya, contoh they said to me we are going to visit Borobudur tomorrow. Jadi kalimat langsungnya they said to me we are going to visit Borobudur tomorrow. Jadi kalau diterjemahkan, dia berkata kepada saya, dia mengatakan kepada saya, we are going to visit Borobudur tomorrow. Kita akan pergi ke Borobudur besok. Kalimat ini ketika diubah menjadi indirect, menjadi kalimat tidak langsung, maka berubah menjadi they said to me that they were going to visit Borobudur the following day. Di sini ada beberapa hal yang di-highlight. Pertama, they said to me, ini sama, they said to me. Kemudian sebelum kata we are going to visit Borobudur tomorrow, maka di sini ada tambahan that. Nah, that di sinilah yang menerangkan. Kalau diterjemahkan ya, they said to me, dia berkata kepadaku bahwa, that ini maka bisa berarti bahwa. We di sini nanti dia berubah menjadi they, kemudian are dia berubah menjadi were, going to sama. They were going to visit Borobudur the following day. Jadi yang diubah adalah tensesnya yang ada di sini. Kemudian
Yang terakhir adalah keterangan waktunya. Di sini keterangan waktunya tomorrow, maka di sini nanti keterangan waktunya the following day. Kemudian yang kedua, Jeffrey said I didn't go to school today. Jeffrey said I didn't go to school today. Nah, ini kalau diubah menjadi indirect karena kita yang melaporkan. Kalau direct itu kan berarti orangnya langsung yang ngomong. Nah, ketika indirect maka ini yang ngomong yang ngomong kita ke orang lain lagi. Jadi yang pertama itu dari Jeffrey ngomong ke kita, kemudian dari kita nanti kita omongkan lagi ke orang lain. Maka nanti berubah. Jeffrey said ini masih sama, kemudian that-nya ini sebagai penghubungnya sama. Jeffrey mengatakan bahwa he hadn't gone to school that day. Jadi dia karena kita melaporkan dia, kemudian hadn't gone. Jadi ini perubahan dari didn't go tadi menjadi hadn't gone to school that day. Kemudian yang ketiga, Anne told Agus, Anne berkata kepada Agus, my father got angry with me last night, bahwa ayah saya marah tadi malam. Ya, ini yang ngomong yang dimaksud ayah saya itu adalah ayahnya Anne ini, karena dia memberitahu Agus. Nah, ketika ini diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka ini yang melaporkan adalah Agus. Jadi Agus ngomong, Anne told Agus that sama ya, that juga her father had got angry with her the night before. Jadi me-nya berubah menjadi her, my father berubah menjadi her father, got angry karena dia past participle, maka dia berubah menjadi past perfect, had got angry. Oke, kemudian di situ ada statement exception, ada pengecualian kalimat-kalimat pengecualian. Jadi di situ penjelasannya adalah if the introductory sentence is in the present tense, there will not be any change in the reported atau indirect speech. Jadi di situ ada contohnya, Cindy says I will come to your house tonight. Cindy says that she will come to my house tonight. Kemudian Indra says I have seen that film for twice. Kemudian Indra says that he has seen that film for twice. Jadi nanti kalian lihat di depannya, apakah dia menggunakan said, SAID, bentuk kedua atau bentuk ketiga dari say, apakah dia hanya menggunakan kata say atau says, I say atau I say atau she says atau he says. Maka ketika diubah menjadi indirect speech, maka tidak ada perubahan apapun kecuali hanya ditambahkan kata z-nya saja. Jadi ada perubahan tapi tidak ke tensesnya, tapi lebih ke subjeknya. Contoh di sini, Cindy says I will come to your house tonight. Cindy mengatakan kepada saya bahwa Cindy mengatakan bahwa saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Nah, dia kan ngomong ke saya, berarti kan dia kalimatnya langsung. Nah, saya nanti merubahnya menjadi indirect speech, maka kalimatnya nanti juga berubah. Cindy mengatakan bahwa dan di sini ya, bahwa dia akan datang ke rumahku malam ini. Jadi karena ini bentuknya present, Cindy says present, maka semuanya nanti tetap sama kecuali subjeknya kita ubah, kemudian that-nya tetap kita tambahi. Jadi jelas itu adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Kemudian contoh yang paling unik yaitu nomor 3, this says, kemudian I meet my boyfriend every Saturday. Ini kalau kita ubah menjadi indirect speech, maka this says that she meets, meet-nya ini nanti mengikuti ininya, subjeknya. Kalau subjeknya ini berubah bukan I, maka dia harus tambah S. Tapi kalau ini nanti tetap I,
ini tidak perlu tambah s. Tetapi untuk indirect speech, karena ini reported sentence, maka tidak mungkin dia pakai I. Pasti dia personal pronoun-nya dia pasti pakai third person atau bentuk ketiganya atau kata ganti orang ketiganya. Makanya di sini this says that ketika dia berkata I meet my boyfriend, maka berubah menjadi she meets her boyfriend every Saturday, dan seterusnya. Oke. Simple ya. Oke. Kemudian yang kedua, tipe kedua atau jenis yang kedua di direct indirect itu adalah comment. Jadi tadi ada statement, kemudian ada comment, kemudian nanti yang terakhir ada question. Ya, comment nanti dipecah lagi menjadi dua, ada positive comment, kemudian ada negative comment. Jadi ada komen-komen yang perintah yang sifatnya positif, ada sifat yang sifat perintahnya negatif atau larangan. Konsepnya sama, ketika dia di depannya adalah past, she asked, she told, dan seterusnya. Kalau tadi di statement dia pakainya that, maka di comment dia pakainya to. Jadi ketika di statement tadi dia pakainya that, kemudian di comment dia pakainya to, kemudian ada infinitive. Oke, contohnya apa? Kita lihat dulu contohnya. Oke, contohnya yang pertama, command example. The teacher asked me, open your book page 65. The teacher asked me, dalam tanda petik, open your book page 65. Kan gurunya ini dia memerintahkan saya atau istilahnya menyuruh saya open your book page 65. Nah, ini ketika diubah menjadi indirect, maka the teacher asked me to open my book page 65. The teacher asked me to open my book page 65. Jadi karena ini sifatnya perintah, ini berbeda lagi dengan statement tadi ya. Kalau statement maka nanti subjeknya pasti akan berubah menjadi third person karena kita melaporkan. Tapi kalau kalimat perintah itu biasanya tidak ada perubahan untuk personal pronoun-nya. Jadi karena yang disuruh adalah kita, maka dia kembali nanti ke kita juga. Nah, di situ contohnya yang pertama, the teacher asked me open your book page 65. Nah, kalau diubah menjadi indirect, maka the teacher asked me to open my book page 65. Ini intonasinya bisa kalian reka-reka sendiri ya. Jadi intonasinya seperti apa kalau direct, kalimat perintah itu seperti apa, kemudian kalau indirect maka kalimatnya ya intonasinya ya lempeng aja gitu loh, nggak usah terlalu diperhatikan. Kemudian yang kedua, Siska Manu, give me a piece of paper, berikan saya selembar kertas. Nah, ketika diubah menjadi indirect, maka Siska Manu to give her a piece of paper. Jadi her-nya ini adalah Siska. Dia meminta kepada Manu untuk memberikan Siska piece of paper, memberikan selembar kertas. Kemudian kemudian yang terakhir, Ronnie told him, call me tonight. Ronnie meminta dia atau berkata kepada dia, hubungi saya malam ini. Nah, ketika diubah menjadi kalimat indirect, ya sama. Ronnie told him to call him that night. Jadi Ronnie meminta dia untuk menelponnya malam ini. Oke, kemudian comment. Yang kedua adalah negative comment. Negative comment istilahnya kalimat perintah atau kalimat larangan ya. Jadi bukan negatif itu dalam artian apa, tapi negatif comment di sini maka dia berarti perintah larangan atau sebuah larangan. Sama seperti yang semuanya, ketika dia ada ini he asked, he told, karena pasti bentuknya pasti pas ya, maka ketika diubah menjadi negative comment, jadi kalau yang statement that
meskipun nanti positif atau negatif, nanti mengikuti bentuk tensesnya. Tetapi kalau di sini di comment, maka dia nanti bentuk negatif dan positifnya terletak di sini. Kalau positif dia to, kemudian kalau negatif maka sebelum kata to ada kata not to, karena ini sifatnya perintah ya. Sifatnya perintah larangan, jadi not to dan seterusnya. Kemudian ada infinitive, contohnya di sini komennya, Santi as Eddie, don't leave me alone anymore, jangan tinggalkan saya sendiri lagi, atau jangan tinggalkan saya sendiri lagi. Ketika diubah menjadi indirect speech, maka Santi as Eddie not to leave Santi as Eddie not to leave her alone anymore. Jadi Santi meminta Eddie untuk tidak meninggalkan dia sendirian lagi. Jadi kalau kalian lihat bentuk tenses di kalimat keduanya sama ya. Jadi sama-sama, cuma yang sebelumnya don't di sini maka diubah menjadi not to. Jadi kalau yang di atas tadi cuma to, karena ini bentuknya negative comment, maka dia diubah menjadi not to leave her alone anymore. Dan seterusnya, Valencia as Indra, don't hurt me anymore. Kemudian kalau diubah menjadi indirect, maka Valencia as Indra, not to hurt her anymore. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga itu juga sama. Yang ketiga tinggal diubah, Subhan told them, don't disturb me. Me-nya di sini bukan saya, tapi Subhan. Karena Subhan mengatakan, meminta kepada mereka itu orang-orang itu, don't disturb me, jangan mengganggu saya. Nah, ketika diubah menjadi indirect, maka Subhan told them not to disturb him. Him-nya di sini adalah mengganti kata Subhan-nya tadi, bukan saya, tapi Subhan-nya. Kalau Subhan maka di sini kalau ini saya, berarti ini tetapnya ini nanti tetap me, tetapi karena ini mengganti sebagai kata ganti dari Subhan, maka dia pakainya him. Oke. Kemudian ada question. Nah, question di sini ada dua, ada yes no question, ada WH question. Kalau kalian bingung apa itu yes no question, ya yes no question itu kalau kalimatnya do you love me, do you like me dan seterusnya, maka di situ nanti jawabannya adalah yes or no. Kalau WH question ya standar what, where, when, we, who dan sebagainya. Jadi how kalimat tanya umum dalam baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu semuanya sama. Pertama di question itu ada yes no question. Di yes no question depannya pasti sama, bentuknya pas. Kemudian yang kedua, nah ini yang berubah. Berubahnya apa? Di sini kata hubungnya yang digunakan kalau yes no question maka dia pakainya if atau whether. If, whether, kemudian subject plus verb plus complement atau pelengkap. Jadi kalimat pertama, kemudian if kata hubungnya with if atau whether, kemudian kalimat keduanya adalah subject plus verb plus complement. Contohnya, yes no question example. Di direct, Ricky as Henry, does your father work near here? Apakah ayahmu bekerja dekat di sini? Nah, ketika diubah menjadi indirect, maka Ricky bertanya kepada Henry if atau whether his father work near there. Jadi di sini ada perubahan. Pertama, does-nya ini berubah menjadi if atau whether. Kemudian yang your father berubah menjadi his father. Kemudian work-nya berubah menjadi work. Kemudian near here berubah menjadi near there. Jadi ada perubahan-perubahan
verbnya. Kemudian yang kedua, Mr. Bean asked Cynthia, have you collected your homework? Kemudian kalau diubah, Mr. Bean asked Cynthia if atau whether she had collected her homework. Jadi ini mengikuti ya. Jadi karena ini perubahan dari konsepnya sama seperti yang ada di statement, maka tensesnya nanti yang kedua itu mengikuti juga yang di depannya. Karena ini bentuknya does your father, ini bentuknya present, maka di sini dia berubah menjadi past. Kemudian karena di sini collected past, kemudian yang di sini berubah menjadi past perfect. Kemudian yang ketiga, Daisy asked William, can you accompany me to Lipo tonight? Ini kalau diubah menjadi indirect, maka berubah menjadi Daisy asked William if atau whether he could accompany her, karena yang diminta he could accompany her to Lipo tonight. Jadi he-nya ini refers to William, her-nya itu refers to Daisy. Jadi sama, could-nya ini berubah dari can. Can di sini present, maka di sini berubah menjadi past. Kemudian ada WH question. WH question sama seperti di depannya seperti sama. Kemudian yang kedua adalah when or what and etc. Extra ini kalian lihat aja daftar WH question. Di situ kalau kalian bingung pasti ada kalimat 5W1H. Ya, itulah yang namanya yang namanya WH question. Kemudian setelah itu subject plus verb kemudian plus complement. Jadi when atau what di sini pakainya apa? Pakainya adalah sesuai dengan kalimat tanya yang digunakan. Ketika kalimatnya menggunakan what, kalimat tanya menggunakan what, maka tetap di sini menggunakan what. Ketika kalimatnya when, maka tetap when, dan seterusnya. Jadi contohnya ini, the girl asked me, where do you come from? Dia bertanya, cewek itu bertanya kepadaku, di manakah saya berasal? Nah, ketika diubah menjadi kalimat indirect, maka the girl asked me where I come from. Nah, where-nya di sini kan tetap sama, cuma ketika yang diubah adalah tanda tanyanya dibuang, kemudian tanda petiknya dibuang. Kemudian kedua, my father asked my brother, why did you arrive at home late last night? Nah, ketika diubah menjadi indirect, my father asked my brother why he had arrived at home late and the night before. Jadi di sini ada perubahan tenses ya. Di sini dari past, dari simple past menjadi past perfect. Kemudian Hendy asked the girl, what is your favorite movie star? Nah, di sini ketika diubah menjadi kalimat indirect, berubah juga. Hendy asked the girl what her favorite movie star was. Star Wars di sini bukan Star Wars nama film ya. Was di sini adalah sebagai komplimennya. What is? Nah, di sini kan ada tulisan what is ya. Ya, what-nya di sini sama. Kemudian your favorite berubah menjadi her favorite movie. Nah, is-nya di sini dia berubah menjadi was-nya yang di sini. Jadi ketika kalimat tanya berubah menjadi kalimat indirect, maka otomatis kalau di kalimat tanya itu kata tanyanya dulu, kemudian to be baru verb. Tapi kalau diubah menjadi statement, maka what-nya sama, tapi nanti berubahnya adalah di subjeknya, di to be-nya. To be-nya pasti terletaknya setelah subjeknya. Ya mungkin to be nanti sebelum subjek. Jadi masih ada perubahan di sini. Oke. Ini untuk direct indirect. Selebihnya nanti kalian bisa cari buku yang lain, kalian bisa pelajari sendiri. Ini hanya untuk penjelasan permulaan saja. Oke, next kita lanjut ke ke active and passive voice. Oke, kita masuk ke active and passive voice. Tapi di sini nanti penjelasannya cuma using the passive voice, karena kalau kalimat aktif ya
bentuknya seperti kalimat umum seperti biasanya. Tapi kalau yang kalau ya passive voice nanti ada perubahan seperti tadi yang ada di direct dan indirect speech. Oke, di sini nanti ada penjelasan, ada 3 hal. Pertama definition, kemudian ada changing the passive voice, kemudian ada practice and example. Saya ambil ini dari Tandon School of Engineering NYU. Jadi ini nanti bisa kalian lihat di webnya, atau kalian nanti bisa browsing sendiri. Oke, di sini ada perbedaan active voice dan passive voice. Active voice takes the form A does B. Jadi A melakukan B. Contohnya di situ adalah we choose the plastic film to cover the microphone. Jadi we choose the plastic film to cover the microphone. Jadi ini kalimat aktifnya. Kemudian kalimat pasifnya, kalau kalian lihat, B is done by A. Jadi kenapa di situ by A-nya itu di dalam kurung? Itu optional ya. Kalian bisa masukkan, bisa enggak. Jadi B B itu dilakukan oleh A. Nah, pelakunya ini itu bisa dimasukkan, bisa enggak. Contohnya plastic film was chosen. Kalau di atas tadi chose, kemudian ini di bawah menjadi was chosen. Nah, di sini ada by us. By us di sini refers to we yang ada di atas. Jadi by us-nya di sini bisa kalian gunakan, bisa tidak. By us ini kemudian dalam kurung to cover the microphone. Jadi to cover mikrofonnya masih sama ya. Yang berubah hanya yang di depannya. Kalimat we choose the plastic film berubah menjadi plastic film was chosen by us. Nah, by us-nya bisa di omit, bisa di avoid. Oke, kemudian di situ contohnya, di situ penjelasannya, active voice-nya ada we choose, we subject, kemudian choose itu verb-nya, kemudian plastic film sampai terakhir itu objek. Objeknya panjang, yes, objeknya panjang karena di situ juga ada komplimennya jadi satu. Jadi di sini plastic film to cover the microphone ini satu kesatuan, karena plastic filmnya untuk apa? Untuk mengcover mikrofonnya. Jadi untuk menjelaskan kegunaan plastic filmnya itu seperti apa. Nah, ketika diubah menjadi passive voice, maka di sini plastic film kemudian yang di sini menjadi objek, dia berubah menjadi subjek. To cover microphone ini sebenarnya bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti plastic film to cover the microphone was chosen by us. Tetapi ini nanti harus ada komanya karena ini untuk melengkapi. Tapi di sini cover the microphone-nya kita gunakan sebagai objek karena by us-nya atau we-nya ini kita hilangkan yang ada di sini. Jadi plastic film di sini sebagai subjek, kemudian was chosen di sini sebagai verb, kemudian to cover microphone menjadi objek. Kalau kalian lihat di sini ada perubahan. Nah, perubahannya apa? Di sini ada di sini berbentuknya di sini perubahan tensesnya ya. Kemudian yang di bawah ada perubahan tenses. Lah, di bawah kok aneh. Harusnya kan setelah was itu adalah verb ing atau gerund. Nah, di passive and active voice maka semuanya nanti berubah menjadi verb 3. Oke, ini contohnya kalau pakai third person but active voice, the team choose a plastic film sama, kemudian the plastic film was chosen ya sama, tinggal by the team atau by us sama aja. Kemudian ini contohnya changing the passive voice. Nah, di sini adalah to be yang sering digunakan. Jadi to be-nya yang pertama adalah to be is very irregular. Jadi sangat-sangat tidak beraturan. Di sini contohnya ada present, ada past. Kalau present first person menggunakan I am, we are, I was atau we were. Kemudian you are,
you were sama, kemudian third person dia ada he, she, it, is, kemudian they are. Di past dia ada he, she, it was, kemudian they were. Ya, di situ di atas dijelaskan combine to be plus past participle. Jadi bentuknya berbentuk past. Jadi bisa dilihat di bawah past participle usually at or t. Contohnya ada presented, kemudian ada measured, kemudian ada built, ada burn, kemudian ada irregular past principle must be memorized. Jadi yang bisa ditambah, tidak semuanya bisa ditambah ed atau d atau t. Sisanya biasanya berbentuk irregular past participle. Jadi kalian harus menghafalkannya. Kalau nggak mau menghafalkannya, silahkan baca di kamus. Oke, omit the agent of the action. Jadi ini tadi yang di atas ya. Di atas tadi kan harusnya setelah we, kalau diubah menjadi pasif, maka dia berubah harusnya we menjadi us atau by us tadi. Tapi kan tadi by us-nya kita singkirkan, kita tidak masukkan. Nah, inilah penjelasannya. Omit the agent of the action. Jadi yang melakukan kegiatan itu bisa kita hilangkan pelakunya. Jadi contohnya di kalimat aktif di situ ada workers install burglar alarms. Jadi pekerja itu menginstal alarmnya. Ketika diubah menjadi pasif dengan agen misalnya dengan orangnya, maka burglar alarms were installed by the worker. Alarm itu diinstal oleh pekerja. Jadi ketika di atas tadi kalau diterjemahkan worker install alarm, pekerja itu menginstal alarm karena sudah dilakukan maka bentuknya pas. Tetapi kalau diubah menjadi pasif, maka ketika dijelaskan ketika diartikan maka berubah menjadi terinstall atau diinstal. Nah, karena dia berubah menjadi diinstal, nah diinstalnya ini harus dijelaskan siapa yang melakukan penginstalan atau melakukan pemasangan, yaitu by worker, the workersnya. Nah, apa yang diinstal? Yang diinstal adalah alarmnya. Nah, ini penjelasannya were installed. Jadi tadi di atas dijelaskan ada beberapa hal yang bisa sering atau be yang sering digunakan, yaitu contohnya karena di passive voice maka aturan was were yang menggunakan gerund itu tidak berlaku, maka dia jatuhnya nanti tetap di past participle. Kemudian yang kedua ada passive with agent omitted. Jadi yang bawah itu by the workers-nya itu dihilangkan. Jadi tinggal workers install burglar alarms were installed. Jadi yang atas itu by the workers, kemudian yang bawah the workers-nya dihilangkan. Oke, ini contohnya. Ini bentuk remember tenses and number. Jadi diingat-ingat tenses dan numbernya. Contoh yang pertama adalah I finished a project in 8 hours. Di situ bentuknya adalah simple present. I finished a project in 8 hours. Ketika diubah menjadi passive voice, maka dia bentuknya juga tensesnya masih sama, masih menjadi present. Tetapi finishnya, karena ini harus dikerjakan, maka finishnya berubah menjadi past participle, sama seperti di atas tadi. Jadi to be-nya itu mengikuti tensesnya. Kemudian yang verbnya itu tetap semuanya nanti past participle apapun to be-nya. Jadi contohnya di sini adalah I finished a project in 8 hours. Lah, a project is finished in 8 hours. Jadi a project-nya, jadi I-nya ini kalau di aktif itu adalah subjeknya. Maka ketika di passive voice a project, di situ ada highlight warna orange, a project itu berubah menjadi subjeknya. Nah, a project is finished in an hour. Lah, kenapa pakainya is bukan was atau were? Karena dia simple present, maka dia pakainya is. Nah, apa membedakannya dengan yang kedua? Yang kedua adalah I finished 3 projects in 8 hours. Kalian lihat the 3 projects-nya. Kalau yang pertama itu a project, yang kedua itu adalah 3 projects. Jadi projectnya ada 3. Nah, ini kan kalau diubah menjadi passive voice, maka 3 projects-nya ini dia akan menjadi subjeknya. Maka otomatis the 3 projects are finished
in each hour. Jadi lihat tensesnya, kemudian lihat numbersnya. Numbernya di sini dia ada 3 projects, maka to be-nya adalah R. Nah, kemudian yang keempat, I finish a project in each hour. Bedanya apa dengan yang pertama? Yang ketiga, finish di situ adalah bentuknya simple past. Jadi itu bentuknya simple past, maka diubah menjadi passive voice, maka dia tambahan was. Lah, was-nya ini kita lihat sekali lagi, kita lihat numbernya. Numbernya apa? Numbernya adalah a project. Jadi kalau yang active voice itu kita yang melakukan, tapi kalau passive voice itu yang tadinya menjadi objek, dia berubah menjadi subjek. Nah, subjeknya ini yang kita lihat numbernya. Karena dia cuma a project, maka dia pakainya was finished. Beda lagi nanti yang keempat, I finished 3 projects. Ini 3 projects-nya sama yang seperti di atas ya. Jadi 3 projects-nya ini nanti akan berubah menjadi the 3 projects were finished in each hour. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini lebih ke exercise semuanya ya. The team use the following materials dan seterusnya. Nanti kalian bisa pelajari. Kemudian semuanya masih contoh. Ya, semuanya contoh-contoh. Jadi overall nanti bisa kalian baca sendiri contohnya seperti apa. Ini contohnya ya. We press the red power switch activating the model. Kalau diubah menjadi passive voice, maka the red power switch was pressed. Jadi ketika kalimat pertama adalah we press, maka kalimat kedua ketika diubah menjadi pasif, dia berubah menjadi was pressed. Nah, activating the model ini adalah itu hanya komplimen, jadi dia tidak terpengaruh. Jadi nanti tetap sama. Kemudian the team notes the time to verify that there will be enough battery power when the rocket was launched. Kemudian ketika diubah menjadi pasif, maka the team was not to verify that would be enough battery power when the rocket was launched. The team took the model out to Metro Tech Common. The model was taken out to Metro Tech Common. Oke, jadi I obtained a Metro cartridge from the TA. A Metro cartridge was obtained. Kalau ada agentnya maka by me from the TA. Oke. Seterusnya semuanya sama. Jadi nanti setelah ini semuanya materi akan saya upload di Elma, silahkan dibaca sendiri. Mungkin itu nanti penjelasan saya untuk passive voice. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan tentang direct indirect speech, kemudian ada active and passive voice. Jadi kalian kalau melihat ini, poin utamanya adalah di tenses. Jadi kalian hafalkan tensesnya aja. Jadi ketika kita ngomong change passive voice, maka tensesnya tadi di depan present, to be, kemudian pasti tanda tambahnya adalah past participle. Tetapi kalau di direct indirect nanti tergantung tensesnya yang di depan seperti apa. Sama kalau seperti tadi, kalau saya I say sama I said tentu beda. Kalau I say maka bentuk indirectnya sama, tetapi kalau I said maka bentuk indirectnya berbeda. Selebihnya bisa kalian nanti baca sendiri di PowerPoint, seperti biasa saya upload di Elma. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini berkaitan dengan direct indirect, kemudian ada passive and active voice. Silahkan dipelajari. Nanti ini akan saya masukkan ke UTS. Oke, sekian, selamat pagi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.